Loh, Jadi bukan ketika ada dia aturan melakukan. nanti ada aturan yang mengatakan ini salah Oh iya benar. karena Ketika kan kita nggak terbukti. bisa hanya logika. Makanya jangan pakai logika, jangan pakai katanya. Teman juga dengan anggota objekan begitu. Kode itu memang dipegang kepala cabang. Kepala cabang buka aja yang menjalankan. Itu udah belum Bang. Biasanya mereka tuh mainnya HBS, bank sampah namanya. Kalau yang selamat ya. Udah kita lakukan misalkan dia tidak tahu uang itu uang hasil kejahatan. Kalau dia tahu dari hasil kejahatan bisa juga nanti kita masih pendalaman gitu. Ya kan? Ya, pertama itu sejauh mana Polres berkoordinasi dengan PPATK mengenai aliran-aliran dari transaksi. Terus yang kedua, apakah korporasi Maybank sudah diperiksa karena kan ini sudah ada pimpinan cabang di sini. Yang ketiga, aliran dananya yang tadi disebutkan oleh Pak Wakasan. Ada kemungkinan penambahan tersangka nggak, soalnya kalau dari keterangan korban itu uangnya mengalir ke rekening istri dari RS ini sendiri. Kita sita semaksimal karena kita masih mencari PBBB ini kan udah kemana-mana nih dananya. Nah, tadi hasil pemeriksaan dari mereka juga nanti kita Karena PBBB tersebut. betul udah pasti Pak, karena kan terkait penyitaan kita tidak boleh harus kita sita. Setelah pinjaman modal ini sampai 30 miliar, kemudian RS ini menjadikan kepada korban keuntungan dari 30 menjadi 36 miliar. Faktanya uang itu tidak digunakan oleh RS untuk usaha, namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Ya, ini tersangka yang pertama RS. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh AS selaku kepala cabang Maybank Cilegon yang bersangkutan meyakinkan kepada korban bahwa uang yang ada pada Rohmat akan aman. Nah, sehingga korban percaya, akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada tersangka RS. Lanjut, setelah diterima oleh RS, digunakan antara lain uang sebesar 500 juta rupiah diberikan kepada AS selaku kepala cabang Maybank Cilegon yang tadi dia menerima 500 juta ya. Kemudian yang kedua, uang senilai 1.050 juta rupiah tersangka gunakan untuk membeli tanah berikut bangunan milik saudara Edi yang sudah di EBCB ya. Kemudian yang ketiga, uang senilai 7.375 juta digunakan oleh korban untuk membeli logam mulia seberat 5 kg dan telah dilakukan penyitaan terhadap 1 kg emas tersebut dan 4 kg. Nah, ini masih dilakukan pencarian. Kemudian yang keempat, uang sejumlah 4.245 juta tersangka gunakan untuk membeli dolar Amerika sebesar 283 dolar Amerika dan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap dolar tersebut. Lanjut yang kelima, uang sebesar 3.150 juta digunakan tersangka untuk membayar hutang ke Koperasi Mustika Magelang. Lanjut, uang sejumlah 2 miliar digunakan untuk bayar hutang di Bank Mandiri KCB Royal. Lanjut. Sebelum kami melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata, dan kami sudah melakukan upaya hukum saat ini. Ya. Ya.
jadi begini, seperti yang kasus dahulu sudah viral. Jadi sebenarnya klien saya ini kan diduga kuat memang dibuat, bukan hanya Pak Aris saja ini yang terlibat. Ya mohon polisi juga mendalami kasus ini, diduga ada pejabat-pejabat lain yang ikut terlibat. Sehingga uang Maybank yang harusnya bobol 30M. Tapi Maybank pada saat kita waktu itu udah kasih tahu, uang klien kami ini jangan diganggu ya, 30M itu karena kita lihat kan di tanggal 2 Desember kita sempat suratin tuh ke Maybank karena uang dari klien kami itu belum dieksekusi atau belum diambil oleh Maybank, masih ada di rekening Romat ya. Nah tanggal 9 atau 10 Desembernya baru uang itu nggak ada. Artinya kan laporan polisi kami terlebih dahulu yang sudah masuk, pemberitahuan kami dulu kepada Maybank. Artinya apa? Maybank harusnya lihat dulu permasalahannya, bukan main ambil uang 30 miliar itu. Apalagi beberapa pejabat dari Maybank menyatakan uangnya aman kepada klien saya, tenang saja. Waktu klien saya menanyakan uangnya, kan begitu. Nah jadi di sini ada dugaan Maybank ini melakukan kejahatan perbankan, diduga kuat. Kenapa? Dia mau cuci tangan. Uangnya Maybank yang diduga kuat, yang terambil dibobol oleh anak buahnya sendiri, yaitu Aris yang sekarang terbukti juga sudah jadi tersangka, mau dialihkan kerugian ini diduga kuat kepada klien saya Pak N.